Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Raskia Putri Aldin. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya, amin. Oh iya, di sini pada tahu nggak sih apa itu ketimpangan sosial? Kalau belum tahu, yuk dengerin penjelasan dariku. Ikutin terus ya. Nah, ketimpangan sosial itu adalah ketakseimbangan dalam distribusi sumber daya, peluang, dan hak di dalam masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan status sosial. Ketimpangan sosial juga merupakan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam status dan kedudukannya. Jadi, ketimpangan sosial bisa diartikan sebagai ketaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut Budi Winarno, ketimpangan adalah akibat dari kegagalan di era globalisasi untuk memenuhi fisik dan psikis warga masyarakat. Nah, bentuk ketimpangan ini mencakup perbedaan antara kelompok kaya dan miskin, akses pendidikan yang tidak merata, serta perbedaan kualitas layanan kesehatan. Salah satu dampak yang terasa dengan adanya ketimpangan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan. Jika pendidikan tidak merata antara daerah perkotaan atau daerah pedesaan, hal ini bisa membuat ketimpangan terjadi. Orang atau warga yang kurang berkembang mungkin kesulitan mendapatkan pendidikan yang baik, membuat beberapa individu terhambat perkembangannya, terkhusus di wawasan dirinya. Ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan di Indonesia mencerminkan perbedaan akses dan kualitas pendidikan antara pedesaan dan perkotaan. Faktor-faktor penyebabnya termasuk rendahnya fasilitas pendidikan, kualitas pengajar yang tidak merata, serta kesenjangan ekonomi yang menghalangi keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, di penjelasan kali ini kita akan membahas ketimpangan antara desa dan kota dalam bidang pendidikan dan juga ketimpangan pengembangan diri seseorang. Yuk kita bahas. Nah, biasanya pembangunan infrastruktur dan akses pendidikan di kota jauh lebih baik dibandingkan di desa. Sekolah-sekolah yang berada di kota memiliki fasilitas yang lebih baik dan fasilitas yang memadai. Hal ini membuat para pelajar lebih semangat untuk menuntut ilmu, karena lengkapnya fasilitas yang tersedia dan juga membuat mereka nyaman dalam belajar. Apabila para pelajar nyaman dalam belajar, perkembangan diri mereka juga akan mudah dan mereka akan lebih mudah menyerap ilmu yang diberikan. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang ingin diperoleh. Di kota, kita dapat lebih mudah memperoleh ilmu karena akses-akses yang diberikan cukup memadai. Pekerja-pekerja di bidang pendidikan seperti guru juga biasanya lebih banyak, karena itulah ilmu-ilmu yang disalurkan lebih efektif. Namun berbeda dengan pendidikan di desa yang dimana infrastrukturnya kurang memadai. Biasanya fasilitas yang ada tidak mencukupi kebutuhan pelajar. Dengan bangunan kelas yang kurang nyaman, seperti misalnya kelas yang atapnya bocor atau bolong-bolong, kursi atau meja yang kurang layak akan membuat mereka kurang nyaman dalam belajar dan cenderung kurangnya semangat. Itulah yang membuat pelajar di desa agak terhambat perkembangan dirinya. Pengajar-pengajar di desa juga cenderung lebih sedikit. Mungkin banyak yang lebih memilih mengajar di kota. Mengapa? Karena lebih layak pekerjaannya dan pendapatannya lebih terjamin dibandingkan di desa. Dengan jumlah pengajar yang tidak begitu banyak, maka ilmu yang ingin disampaikan hanya sekedarnya saja, membuat para pelajar tidak terlalu memiliki pengetahuan yang luas. Tetapi hal itu tidak sepenuhnya betul kok, karena kembali ke individu masing-masing. Jika memang kita serius dalam menuntut ilmu, masalah tersebut tidak akan menjadi halangan. Infrastruktur yang layak hanya menjadi dukungan bagi kita. Jika tempat menuntut ilmu nyaman, maka semangat kita tidak akan mudah hilang dan keinginan belajar akan lebih besar. Walaupun hal itu terjadi, pemerintahan Indonesia tetap tidak lupa kok dengan perannya. Pemerintahan Indonesia berperan penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dalam berbagai strategi. Antara lain, pemerintahan Indonesia terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan membuat wajib belajar 12 tahun, pemberian beasiswa-beasiswa, dan juga pembangunan sekolah di daerah-daerah terpencil. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintahan untuk mengatasi kesenjangan sosial. Pemerintahan juga meluncurkan
menyalurkan bantuan sosial seperti yang saya bilang tadi, beasiswa dan juga Kartu Indonesia Pintar atau KIP seperti yang ada di sini untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Sekian penjelasan kita pada kali ini. Dadah!